Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saibina Aurelia Karisa Telesi dari Ilmu Kelautan A dengan NIM akhir 020. Di sini PJ saya Kak Salma. Saya akan memaparkan video mengenai aplikasi SIG untuk pemetaan batimetri perairan. Nah, di sini kita sudah masuk ke web Ina Geospasial. Di sini saya menggunakan akun teman saya. Kita ke unduh data, terus ke data Batnas, kita cari lokasi yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan Teluk Benoa. Teluk Benoa ini ada di Bali. Nah, ini ditemukan, kita klik. Ini ada titik warna merah muda, agak nge-lag dikit. Kita klik, di sini ada muncul 3 opsi. Kita pakai yang paling bawah, di mana ada F1.6. Kebetulan saya sudah download. Kita buka ArcMap, kita add data. Kita pakai yang data yang kita unduh tadi dengan formatif. Karena tampilannya seperti ini, kita tambahkan add data lagi. Kita sudah menyiapkan kabupaten, Indonesia kabupaten, tampilannya akan seperti ini. Kita cari dulu di mana Bali, kita zoom in. Nah, di sini kita belum mengetahui pasti di mana lokasinya. Jadi kita ke cari find atau gambar teropong, kalau nggak ada kita cari di situ. Kita cari Denpasar. Nah, Denpasar ada di sebelah sini. Kalau sudah, kita find aja. Udah ketemu, tadi kita close. Selanjutnya kita klik kanan pada layers yang kabupaten. Kita ke editing, terus start editing. Kita ke paling kanan, ntar kelihatan. Ini kan ada berbagai opsi. Bentar teman-teman, agak lupa. Nah, yang paling kanan create features, untuk kabupaten kita klik polygon, kita pakai yang itu. Nah, tadi daerahnya seperti di situ, kita dari ujung sampai ujung. Kita nggak bisa langsung garis lurus, tapi kita ngikutin bentuk si daerah yang kita pilih ini. Dan akan menghasilkan garis lurus seperti ini. Nah, akan seperti ini. Kita lanjut ke sini, bikin segitiga. Iya, segitiga dulu, terus nanti jadinya persegi atau persegi panjang. Kalau melebih kayak gini nantinya jadinya kayak gini. Jadi kita undo aja, harusnya kita ulang. Nah, oke, jadilah seperti ini. Nah, ini teman-teman cukup sebentar, kita export map. Kita save dengan nama batimetri underscore Benoa. Oke, kita oke aja. Kita oke aja. Yes. Nah, akan berubah jadi seperti itu. Kita ke stop editing aja, harusnya ini salah teman-teman, jadi kayak nggak bisa diedit gitu.
selanjutnya. Jadi buat teman-teman selanjutnya kalau mau nyoba, kalau sudah ke stop editing aja, jangan di save editing, karena nanti ke save nya bakal ada kotaknya seperti itu. Nanti kan di layouting ada memaparkan peta yang seperti itu, nanti jadinya kayak gitu. Nanti kita lihat di akhir ya. Kalau di stop editing lagi nggak bisa, ya kan? Stop editing aja. Nah, situ kita ke Windows, ke yang paling bawah kita karena warnanya seperti itu, jadi kita tidak tahu kedalaman dari perairannya. Jadi nah, potongannya kan seperti ini. Tadi kan data yang kita download dari Inageospatial gambarnya seperti itu, tapi karena kita tambahkan kabupaten dan lain-lain, jadi warnanya abu-abu seperti itu, jadi kurang. Kita masuk ke mewarnai si kedalamannya. Karena perairan, jadi kita pakainya biru. Kita apply, jadi warnanya kayak gitu. Dimana seharusnya yang paling biru atau biru tua itu ada di bagian bawah, karena semakin dalam si perairan itu maka semakin gelap warnanya. Itu untuk labelnya kita ganti, bukan diganti tapi lebih ke ditambahkan setiap angkanya itu meter atau m. Nah, kalau untuk gimana caranya biar si warna itu ditukar, itu cukup klik kanan aja di bagian simbol warnanya itu, kita klik kanan terus langsung ke flip color. Nah, jadi dari flip color jadinya kayak gini, yang harusnya seperti ini warnanya. Kita ke stop editing aja. Nah, kalau sudah di save editing itu susah untuk di klik teman-teman. Kita langsung ke search raster to point, kita search aja di situ. Kita pakai yang keempat. Nah, untuk inputnya kita pakai yang clip. Sebentar, loadingnya lama. Terus untuk outputnya kita ketik aja point underscore bathymetry underscore benua gitu aja, sesuaikan dengan daerah yang mau digunakan. Kita tunggu dulu prosesnya. Nah, akan jadi seperti ini. Ini karena poinnya terlalu banyak, jadi kesannya seperti gelap. Kalau di zoom in akan jadi seperti ini, titik-titiknya banyak. Nah, kalau di zoom out dia akan jadi seperti itu. Nah, perbedaannya seperti itu. Lalu pada layers point kita klik kanan aja. Ini salah mencet teman-teman. Ini klik kanan aja di open attribute table. Di sini kita cari yang ini, kita ke add field. Pertama kita tambahkan x, terus itunya kita ganti double, kita klik OK aja. Nah, itu kan masih 000, belum ada titik koordinatnya. Kita ke calculating itu, kita ganti x, jangan lupa teman-teman. Kita OK aja, kita yes. Nah, akan muncul angka-angka seperti ini.
Kalau kita tambahkan field lagi, add field, tadi kan sudah X, sekarang kita tambahkan yang Y. Kita Y, sudah double, kita langsung ke ini, klik kanan, kalkulator itu, kita oke, yes. Nah, muncul angka seperti itu, minus. Nah, kita close aja, kita zoom out aja. Kita setelah itu ke, sebentar teman-teman ya, kita ke search lagi, lalu kita ketik kontur. Kita mau buat kontur dimana itu nanti ada garis-garisnya. Kita pakai yang kedua aja, inputnya seperti tadi yang di raster to point, kita pakai clip. Ini kita save aja outputnya di kontur underscore bathymetry underscore benua gitu aja. Itu kita ganti 10, yang bawah-bawahnya biarin aja. Kalau sudah, kita uncheck list yang point. Nah, tampilannya akan seperti itu teman-teman. Nah, kita kan tidak tahu daerah-daerahnya ya tadi teman-teman. Kita ke klik kanan tadi, terus ke labels, kita oke aja. Nah, itu ada nama daerahnya di bagian pinggirnya itu, di bagian kabupaten Indonesianya. Kita zoom in aja. Nah, setelah itu kita akan membuat layouting. Kita klik itu, lalu ke landscape, kita akan buat landscape, kita oke aja. Kita klik yang bawah itu, akan tampilannya akan seperti ini, papernya akan landscape gitu. Kita sesuaikan aja seperti yang kita butuhkan. Ini bentar ya teman-teman, agak kurang, sedikit lagi, kita geser aja. Segini yang kita butuhin tuh segini teman-teman. Kita kecilin aja sesuai dengan papernya. Nah, setelah itu kita akan membuat judul dari peta tersebut.
sebelumnya kita menggunakan, lebih mudahnya sih menggunakan rectangle, tapi kalau misalnya itu bisa pakai insert juga bisa. Kita mau grid, mau ngasih gridnya seperti itu. Kalau di sini tidak muncul seperti gambar sebelumnya, berarti kita harus ada yang salah teman-teman. Jadi kita harus mengatur ulang, kita istilahnya di otak-atik. Ini saya tidak bisa, tapi nanti di laporan akan muncul. Tidak muncul kan teman-teman? Ini saya coba-coba itu tetap nggak muncul, berarti ada kesalahan. Iya, harusnya muncul di atas, bawah, kanan, kiri. Itu harusnya muncul angka dan garis di petanya tersebut. Kita coba ulang lagi, kita remove gridnya aja, atau kita coba properties lagi, mungkin ada yang salah di bagian properties. Saya kurang paham salahnya di bagian mana teman-teman, tapi nanti saya coba buat ulang lagi untuk laporan. Mungkin ada kesalahan dari saya. Coba remove dulu, kita bikin new grid. Itu sudah benar di bagian paling atas. Kita next. Nah, harusnya setelah di next itu teman-teman, garis-garisnya dan angka-angkanya itu di gambar bagian kiri itu masih ada, tapi di sini itu tidak ada. Nah, untuk tengahnya itu kita emang ganti di 10-10. Ini kalau mau ganti font, kita coba lagi next. Nggak bisa teman-teman. Yuk, kita lanjut aja ke rectangle. Kita buat untuk informasi petanya itu kita ganti aja di, kalau nggak putih di bagian no color. Kalau seperti itu kita pakai no color aja. Untuk garisnya kita pakai hitam. Kita oke. Di sini kita tambahkan judulnya. Mana peta batimetri bla bla bla, sesuai dengan daerah yang kita gunakan. Kita ulang aja pakai yang di insert aja.
ke properties, kita ketik di sini aja petabyte symmetry bla 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 bla. Ini saya ubah aja ke Times New Roman di 14. Ulang teman-teman, harusnya bold. Nah, biar lebih jelas aja. Nah, jadinya akan jadi seperti itu. Kita oke aja. Kita ke insert lagi, kita tambahkan picture logo. Di sini saya dari Universitas Diponegoro. Kita sesuaikan aja teman-teman. Kita copy aja, kita ke properties lagi, ganti aja, disusun oleh nama name class. Sini saya Sabina Aurelia Karista Hitalesi. Dengan NIM 26040123120020 dari Ilmu Kelautan A. Kita ubah lagi, kita kurangin aja di 12. Kita oke, kita apply, kita oke, kita sesuaikan aja. Nah, kita buat rectangle lagi untuk tempat arah mata angin, skala bar, skala satunya juga kita taruh di situ. Nah, untuk lihat arah mata angin skalanya, kita ke insert lagi, ini ke north arrow selector. Saya pakai yang ini aja, kita oke aja, kita sesuaikan di tengah situ. Nah, setelah itu kita insert lagi di scale bar, harusnya ini teman-teman, scale bar dulu baru scale text. Saya pakai yang itu. Nah, ini kan belum kilometer, kita sesuaikan, habis itu kita ganti ke kilometer. Kalau gantinya tinggal klik kanan, properties, di situ kita ganti kilometer, kita apply, kita oke aja. Nah, selanjutnya kita ke insert lagi, kita ke scale text, kita pakai yang atas, kita langsung aja ke properties. Untuk incinya kita ganti ke centimeter, milsnya kita ganti kilometer. Yang selanjutnya kita ganti ke absolute. Oke, kita sesuaikan di tengah. Nah, kita kecilkan aja. Setelah itu kita akan menambahkan legenda atau legend. Kita keluarkan semua aja, kita cukup membutuhkan yang ini, Batnas. Kita panah kanan satu aja,
kelupaan teman-teman, ini kita ganti ke keterangan guys. Sebenarnya nanti aja nggak apa-apa, tapi baru inget kita ganti ke keterangan. Kita pojokin aja teman-teman, sesuaikan. Nah, lanjut kita ke legenda atau legend. Kita ke Batnas, klik 1 kali aja, kita itu ganti Times New Roman juga boleh, sesuai selera aja. Kita next aja, kita finish. Nah, ini keterangannya sesuai dengan peta yang ada di sebelah kiri. Kalau mau itu di kanan yang klik tadi, terus ungroup, kita hapus yang tulisan Batnas itu, bawahnya juga, terus legendnya juga, soalnya sudah ada keterangan. Nah, agak nge-lag teman-teman. Nah, itu kita blok, kita grup aja biar nggak harus mindahin satu-satu. Kita taruh ke atas aja. Setelah itu kita tambahkan untuk peta di Kabupaten Indonesia. Kita tambahkan yang atas itu, kita ada new data frame, kita sesuaikan aja. Kita ke add data, masukkan Indonesia yang kabupaten ini kita add. Nah, nilainya akan seperti ini teman-teman, tapi kita lebih fokusnya ke daerah yang tadi, Teluk Benua. Sebentar, ulang ya teman-teman. Kita zoom in aja. Nggak lupa ya teman-teman daerahnya di mana. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, karena saya save editing, jadi kayak kotak gitu yang harusnya ada tandanya merah gitu harusnya, tapi ya nggak apa-apa lah, kita buat belajar bareng-bareng. Nah, iya, itu juga seharusnya ditambahkan grid
Sekian pemaparan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.